Salam Terima saudara kasih sama. semuanya. Ya. Semua diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, saya akan sampaikan ya apa yang Tuhan mau saya sampaikan buat saudara. Ya, dengar baik-baik. Tuhan berkata begini, ada berkat yang tidak terduga bagi engkau yang mengasihi dan mengutamakan Aku Tuhan Allahmu dalam hidupmu melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Ingat baik-baik saudara, akan ada berkat yang tak terduga bagi engkau yang mengasihi dan mengutamakan Aku Tuhan Allahmu melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan katakan berkat keajaiban mujizatku tercurah dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Bagi engkau yang mendengar dan percaya dengan imanmu kepada Aku Tuhan Allahmu, maka akan ada keselamatan yang dari Aku Tuhan Allahmu, akan ada pemulihan dan kesembuhan dalam segala aspek kehidupanmu dan keluargamu. Saudara ingat baik-baik. Dan Tuhan katakan roh kehidupan Aku berikan dalam hidupmu. Sehingga ada kehidupan di dalam segala aspek kehidupanmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pengembalaanmu, dan pelayanan. Saudara, dan Tuhan katakan mari bangkit anak-anakku dari kehidupanmu yang lama. Ya, bangkit dari ketidakberdayaanmu, bangkit dari keterpurukanmu, dari lumpur dosa yang membelenggu hidupmu. Mari. Tuhan katakan mari. Aku memberikan kelepasan, aku memberikan kekuatan yang baru, dan aku memberikan kehidupan yang baru yang dari Aku Tuhan. Saudara, hari ini saya tidak tahu keberadaan saudara. Ya, tetapi hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan katakan buat Anda, ketika Anda datang kepada Dia, Anda mengasihi Dia dengan segenap hati, Anda mengutamakan Dia melebihi segala yang ada di dalam dunia ini, maka Tuhan katakan keajaiban mujizatku terjadi di dalam dirimu dalam segala aspek kehidupanmu. Berkat yang tidak terduga pun Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Dan Tuhan katakan bagi engkau yang mendengar, percaya saudara dengar, saya sampaikan ini, saudara percaya, saudara tangkap itu. Maka Tuhan katakan aku yang memberikan keselamatan, pemulihan, kesembuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Ya. Apapun penyakitmu hari ini, saya tidak tahu. Sakit hati, sakit jasmani, sakit rumah tangga, keluarga, kehidupanmu, keuanganmu, usahamu, semuanya. Dan Tuhan katakan, aku memberikan roh kehidupan. Kenapa Tuhan memberikan roh kehidupan? Karena roh kehidupan yang ada di dalam diri kita, itu yang membuat semuanya hidup. Semua yang kau lakukan, semua ada kehidupan. Yang dari Tuhan. Ya. Dan Tuhan katakan, mari bangkit anak-anakku, bangkit. Dari kehidupanmu yang lama. Jangan ingat-ingat masa lalumu. Jangan ingat-ingat masa lamamu. Dan Tuhan katakan, bangkit dari ketidakberdayaanmu, bangkit dari keterpurukanmu, dari lumpur dosa yang membelenggu hidupmu selama ini. Dan Tuhan katakan, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelepasan, kekuatan yang baru, dan kehidupan yang baru, yang dari Aku Tuhan Allah. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes 11 ayat 39 sampai 44. Ya, saudara lihat firman Tuhan itu di mana Lazarus yang sudah meninggal, yang sudah dikubur, ya, sudah masuk, sudah dibalut kain kafan, bahkan sudah masuk dalam kubur. Ya, Lazarus yang sudah meninggal, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin, janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ada keajaiban mujizat terjadi. Lazarus yang sudah meninggal ini bisa bangkit, bisa hidup kembali. Dan Tuhan katakan, mari firmanku itu ya dan amin. Janjiku itu ya dan amin. Dan semua yang sudah aku sampaikan hari ini ya dan amin. Dan aku memberikan roh kehidupan itu di dalam diri saudara. Di dalam dirimu, kata Tuhan.
Akan ada keterlepasan dari terikatan-ikatan yang bukan dari aku Tuhan Allahmu. Ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kedamaian, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan yang dari aku Tuhan Allahmu. Saudara, hari ini, apapun yang membelenggu engkau, saya tidak tahu, hanya engkau yang tahu. Mungkin Anda tidak bisa lepas dari rokok, ya. Mungkin Anda tidak bisa lepas dari kehidupan lamamu. Jatuh lubang, terus jatuh bangun pada lubang yang sama, ya. Mungkin Anda tidak bisa lepas dari kebiasaanmu, ya, yang tidak baik. Tidak bisa lepas dari ketidakberdayaanmu, perselingkuhan, ya, percabulan, perjinahan, kebohongan, ya, dan lain sebagainya, perjudian. Hari ini Tuhan mau engkau datang kepada Dia. Tuhan mau melepaskan semuanya dari kehidupanmu. Kita lihat itu Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, ya, angkat batu itu. Marta, saudara orang-orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia itu sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Bayangkan, Lazarus itu sudah 4 hari mati. Saudaranya saja berkata, ia berbau. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, hari ini ketika engkau percaya apa yang Tuhan sampaikan melalui lidah bibir saya kepada saudara, engkau percaya sebau apapun keberadaanmu, engkau percaya hari ini juga baunya hilang. Ya, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan kau dari kematian. Dan ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. Saudara, ada kelepasan dari Yesus. Ketika engkau percaya, hari ini saya tidak tahu masalahmu, Tuhan tahu. Hari ini engkau datang tersungkur di bawah kaki Yesus dengan hati yang percaya, dengan hati yang mengasihi Dia, belajar mengutamakan Dia, merendahkan diri di hadapan Dia, maka hari ini juga firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin. Dia akan melepaskan engkau dari keterikatan. Dia akan melepaskan engkau dari kain kapan yang akan membuat engkau semakin tidak berdaya, semakin menuju kematian. Dia akan melepaskan, dia akan membukakan itu dengan caranya yang ajaib. Bahkan mayat yang sudah berbau, mungkin kehidupan lamamu sudah berbau, baunya bukan harum, tapi baunya busuk. Tapi hari ini ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan ganti bau yang busuk menjadi bau yang harum. Saudara, Tuhan sangat mengasihi kau. Ya, dan Tuhan katakan juga, mari bangkitlah, datanglah, berjalanlah mendekat kepadaku. Maka aku juga akan melepaskan selaput mata yang selama ini menutupi matamu, yang tidak bisa melihat. Tetapi hari ini aku akan melepaskan selaput yang menutup matamu, supaya engkau bisa melihat kehidupan di depan, kebenaranku. Sehingga engkau bisa melihat dan hidup dalam kebenaran. Dan saudara, Tuhan katakan, ingat enggak? Aku juga sudah menyembuhkan orang lumpuh, ya. Orang lumpuh yang terbaring selama 38 tahun.
yang tidak berdaya. Ya, tahu ayatnya di mana? Ya, yang sudah tidak berdaya nunggu uluran tangan tapi tidak pernah bisa kesampaian. Jangan berharap pertolongan manusia, tidak pernah sampai, engkau akan kecewa. Tetapi ketika engkau datang, Tuhan katakan waktu Yesus datang di depan orang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun tidak berdaya, tidak ada masa depan, tidak ada kehidupan. Tetapi Tuhan katakan, bangkit, angkat tilammu, dan berjalan. Dan hari ini juga bagi engkau yang percaya dengan hatimu melekat kepada aku dengan segenap hatimu, maka rencanaku yang indah, kata Tuhan, itu benar-benar terjadi dalam hidup. Hari ini juga engkau akan bangkit dari ketidakberdayaan. Engkau akan bangkit dari kelumpuhanmu yang selama ini menghalangi engkau untuk jalan naik ke atas. Menghalangi engkau untuk bisa berkemenangan. Menghalangi engkau bisa mendapat jawaban Tuhan. Menghalangi engkau bisa mendapat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, mari bangkit. Berjalanlah, datanglah kepadaku. Masuklah ke dalam pelukanku, aku merentangkan kedua tanganku. Mari saudara, hari ini hanya engkau yang tahu keberadaan. Mungkin engkau selama ini sudah belanglang buana, sudah mencari dan mencari. Tetapi engkau sudah berjalan dan berjalan. Engkau tidak pernah berjalan naik. Jalanmu cuma di jalan yang rata. Maju, mundur, muter, muter di sana. Tidak pernah naik. Selalu di tempat yang datar. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Karena tahun ini adalah tahun kemenangan. Tahun ini adalah tahun kelimpahan bagi anak Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun jalan naik ke atas terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan mau Anda semua tahun ini berkemenangan dan naik ke atas dan berkelimpahan. Tetapi Tuhan mau datang kepada Dia, bereskan semuanya. Dan Tuhan katakan, aku sangat-sangat mengasihi kalian. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan di dalam hidup kalian. Bagiku tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Begitu juga kata Tuhan, bagimu yang percaya tidak akan ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Hari ini yang Tuhan mau adalah engkau percaya, engkau mengasihi Dia dengan segenap hati, tak tergoyahkan, ya, melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Ketika engkau berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, ya, apapun halangan, tantangan, rintangan, apapun tidak bisa menghalangi engkau karena engkau tetap mengasihi Tuhan. Mau kesesakan, mau himpitan, ya, mau gencetan yang menindis engkau untuk berjalan maju, engkau tetap maju. Engkau tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan. Engkau tetap mengasihi Tuhan. Dan engkau tidak menjaga, engkau tidak menjual hak kesulunganmu diganti dengan sepiring. Apa saudara? Sepiring kacang merah. Dan ketika engkau mempunyai hati yang seperti ini, hari ini Tuhan mau merubah hidupmu. Tuhan mau mengubah hidupmu dengan caranya yang ajaib. Tuhan mau membuka jalan. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru dalam hidupmu. Keterbatasan-keterbatasanmu itu Tuhan akan lalukan semuanya. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada engkau. Engkau akan jalan jos. Tidak ada lagi halangan. Dan engkau akan jalan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, hari ini, ketika engkau mendengar sabda firman Tuhan, dan kau lakukan, engkau melakukan benar-benar, maka Tuhan katakan akan ada kelepasan. Akan ada kelepasan dari keterikatanmu, ya, keterikatanmu pada hal-hal lain, saya tidak tahu. Keterikatanmu pada kemalasanmu, ya, mungkin kepada perjudianmu, kepada ikatanmu kepada narkoba, mungkin saya tidak tahu. Tetapi hari ini Tuhan katakan, aku akan memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada engkau dari segala masalah persoalan. Ya, Tuhan akan berikan kemerdekaan, kebebasan. Pegang saudara, tangkap itu. Katakan, Tuhan, aku mau bebas. Aku mau lepas
Aku mau bangkit dari keterpurukanku. Saudara, saya mau beritahu, tidak ada manusia yang bisa menolong engkau. Tidak ada manusia yang bisa memberikan kelepasan dan kebebasan kepada engkau. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memberikan kemerdekaan kepada engkau. Hanya Tuhan yang bisa. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup. Mari saudara, mari. Ya. Dan Tuhan katakan, mari. Hari ini aku menawarkan kepada engkau. Mari datang kepadaku, tersungkur di bawah kaki. Tersungkur di bawah kaki Yesus. Mari saudara, datang kepada dia. Matius 7 ayat 7 sampai 8 berkata, mari. Tuhan katakan, mari datang kepada aku, minta ampun. Mengampuni dan mengasihi, maka engkau akan menerima pengampunan dari aku, dan engkau akan menerima kedamaian dan kesejahteraan yang dari aku. Saudara, kita selalu minta dan minta-minta, tetapi kita tidak pernah minta ampun. Hari ini, Tuhan katakan, datang kepadaku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, itu pasti menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, hari ini ketika engkau datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, katakan, Tuhan, ampuni aku. Mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepadamu. Orang yang selama ini sudah mengecewakan engkau, menyakiti hatimu, menorehkan kebetihan, menorehkan kesakitan di dalam hatimu, kepahitan di dalam hatimu. Mengampuni dan mengasihi, maka Tuhan katakan, hari ini juga engkau akan menerima pengampunan yang dari aku, dan engkau akan menerima kedamaian dan kesejahteraan yang dari aku. Saudara, tadi banyak ya, ada beberapa yang Tuhan katakan, lepaskan sakit hati, lepaskan beban di hati. Ngapain kita tiap hari jalan kerja, jalan kemana-mana dengan membawa sakit hati di dalam hati? Ngapain? Lepaskan semua sampah-sampah itu. Supaya apa? Supaya ringan jalanmu. Karena engkau merdeka, engkau bebas. Dan Tuhan katakan, mari, carilah wajahku, maka engkau akan mendapatkan belas kasihanku. Saudara, carilah wajah Tuhan, maka engkau akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dan engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban dari doamu. Hari ini, sudahkah engkau mencari wajah Tuhan? Ketika engkau mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, engkau akan menemukan wajahnya. Ketika engkau menemukan wajahnya, engkau akan merasakan kedamaian, kesejahteraan Tuhan ada di dalam hatimu. Bahkan engkau akan bersuka cita. Kenapa? Karena ada belas kasihan Tuhan diberikan dalam hidup. Ingat waktu saya sampaikan yang lalu. Ketika Yesus berbelas kasihan, maka keajaiban mujizat terjadi. 2 ekor ikan, 5 ketul roti jadi banyak. Ya kan? Jadi menghasilkan 5.000 orang laki-laki makan, sisanya 12 bakul, belum termasuk anak-anak dan wanita. Saudara, ketika engkau mencari wajah Yesus, engkau mendapatkan belas kasihan Yesus. Saudara, engkau akan mendapatkan jawaban-jawaban dari doa. Engkau akan mendapatkan keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin dengan caranya yang ajaib. Masalah persoalanmu yang rumit, yang bulat ya, seperti benang yang bulat, seperti rambut yang bulat, yang tidak bisa. Cobaan, tidak percaya benang sing bulat. Cobaan tarikan kiri kanan, tidak bisa. Tetapi ketika tangan Tuhan yang menjama, benang ruwetmu, masalah persoalanmu yang ruwet, yang tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa jama, dan Tuhan akan selesaikan itu. Tuhan akan uraikan satu-satu, rapi terurai dengan caranya yang ajaib, dan masalah persoalanmu terselesaikan juga dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini Tuhan katakan, ketoklah. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, hari ini kenapa masalahmu kok enggak deal ya? Orang sudah mau, sudah jadi, lihat, enggak deal. Sudah diambang pintu, ini berkat bagianku yang harus kuterima. Kenapa sampai hari ini macet? Enggak bisa aku terima. Ada kendalanya, ada halangannya. Itu hanya bisa dikalahkan dengan apa? Dengan kuasa doa.
dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Saudara, Tuhan katakan, ketoklah hatiku. Ketoklah hati Yesus dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Yang menyenangkan hati Yesus, maka pintu rahmatnya dibukakan bagi engkau, pintu kasihnya dibukakan bagi engkau, dan pintu kemurahannya dibukakan bagi engkau, dan pintu berkatnya pun dibukakan bagi saudara. Hari ini ketaklah pintu Yesus, ketaklah pintu hati Yesus dengan apa? Dengan pujian penyembahanmu yang berbau. Kenapa hal ini selama ini kita nggak pernah dapat jawaban? Kita itu datang sama Tuhan. Kita sepertinya memuji menyembah, tapi hati kita tidak ada di situ. Hati kita sedang berjalan melayang-layang, mikir no bisnis, mikir no utang besok, mikir no nggak bisa jalan besok bikinnya. Berarti Anda datang bukan dengan segenap hati. Tuhan mau engkau datang kepada Dia dengan segenap hati. Saya lihat, maaf ya, Anda yang datang di Zoom ini, Anda menunggu saya mendoakan, saya menyampaikan pesan Tuhan, penglihatan nubuatan. Anda mendengar, menunggu, tetapi Anda sedang menunggu sambil ngoceh sendiri, ya kan? Anda sambil nulis-nulis sendiri. Anda sambil kerja sendiri. Saudara, Anda datang sama Tuhan itu, kalau dengan model begitu, saya mau bilang saudara, kasihan. Karena Anda tidak mendapatkan jawaban maksimal. Anda cuma dengar pesan Tuhan, penglihatan nubuatan. Tetapi kalau nggak ada tindakan dari Anda, kalau Anda tidak pernah meminta kepada Tuhan, Anda tidak pernah mencari wajah Tuhan, Anda tidak pernah mengetuk pintu Tuhan, maka tidak ada jawaban. Tuhan katakan, ketika engkau minta, ketika engkau datang kepada aku, ketika engkau mencari wajahku, ketika engkau mengetuk hatiku, pintu hatiku, dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hatiku. Tuhan katakan, pintu rahmatku terbuka bagimu. Pintu kasihku terbuka bagimu. Pintu kemurahanku terbuka bagimu. Dan pintu berkatku juga terbuka bagimu, saudara. Kalau pintu itu sudah dibuka bagi Anda itu loh jadi orang luar biasa. Anda tidak mungkin kekurangan. Pasti ada perubahan di dalam hatimu, ada perubahan di dalam hidupmu. Apapun masalahmu. Ya, Tuhan sayang hari ini, Tuhan kasih caranya. Dan hari ini saya mau beritahu saudara. Tuhan katakan, benahi keadaanmu. Benahi hatimu di hadapanku. Supaya ada pembenaran yang dari aku. Ada pengampunan yang dari aku dan ada pembenaran yang dari aku. Saudara tahu nggak pembenaran dari Tuhan itu apa? Saudara mau tahu? Sehitam apapun kehidupan kita, ya. Sehitam apapun masa lalu kita. Semerah kirmisi pun dosa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, mengampuni, mengasihi. Ketika kita mencari wajah Tuhan dengan segenap hati, ya. Dan ketika kita mengetok pintu hati Yesus dengan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, disertai berjalan, hidup dan berjalan dalam kebenaran, kekudusan, sehingga engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dan pembenaran yang dari Tuhan. Ketika ada pembenaran dari Tuhan, orang mau bilang Anda itu bejat. Orang mau bilang Anda itu rusak. Orang mau bilang Anda itu pecundang. Orang mau bilang apapun dengan masa lalu Anda. Ya, mungkin pelacur. Tetapi ketika ada pembenaran dari Tuhan, Tuhan bisa mengubah hidupmu. Tuhan bisa membenarkan engkau. Dan Tuhan bisa memberikan juga kebenarannya itu di dalam hidupmu. Dan Tuhan bisa angkat tinggikan engkau. Dan orang bisa promosikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara, pembenaran Tuhan itu bukan dari manusia. Itu dari Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan kasih, tidak ada satupun manusia yang bisa mendakwa, menyalahkan lagi. Hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara. Hari ini mari, ketika engkau datang sama Tuhan,
Tuhan mengampuni dan Tuhan akan memberikan pembenaran kepada Anda, maka segala yang tidak benar, segala ikatan-ikatan yang dari iblis, segala dosa itu akan terlepas dari hidupmu. Ya, keterikatanmu tadi saya katakan rokok mungkin, perselingkuhan, perjinahan, perjudian, ya, pembohong suka bohong, suka jual mulut, ya, percabulan, iri hati, dengki dan sebagainya, ketamakan semuanya Tuhan akan lepaskan. Saudara, Tuhan akan lepaskan semuanya. Hari ini percaya, ketika engkau datang sama Tuhan, hari ini Tuhan pasti melepaskan. Tuhan pasti membebaskan engkau dari belenggu-belenggu dosa, ya, memerdekakan engkau dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada engkau. Mari saudara, Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara. Dan hari ini, saya mau beritahu pada saudara, kalau saya bisa ada di depan saudara, hari ini kalau saya bisa mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati, ya, walaupun tantangan rintangan itu luar biasa, ya, dijegal sana, dijegal sini, ya, sampai dikunci pagernya, ya, tidak boleh pulang rumah, ya, saya harus lompat masuk rumah saudara. Ya, apapun tantangan rintangan yang terjadi, fitnaan sana sini, wah ngomongin saya apapun, saya tidak peduli, saya tetap berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, saya tetap mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saya, dan hari ini Tuhan buat saya maju terus di hadapan saudara. Dan hari ini yang luar biasa, Tuhan buat saya berkemenangan dan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di hadapan saudara. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan yang sudah memerdekakan saya dari lembah maut, dari lembah dosa. Hari ini juga Tuhan mau melepaskan saudara dari lembah maut, dari lembah dosa. Dan Tuhan mau pakai saudara seperti Tuhan juga pakai saya untuk menjadi alat kemuliaannya yang handal, alat kemuliaannya yang luar biasa. Dan Tuhan mau supaya namamu juga tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara, supaya apa? Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Mari saudara, ya, mari datang sama Tuhan. No worship, no rain. Tidak ada pujian penyembahan, tidak ada berkat kelimpahan, tidak ada hujan berkat. Mari saudara, hari ini datang pada Tuhan dengan segenap hatimu. Besok, hari Kamis, ada pujian dan penyembahan. Jangan sia-siakan. Saudara ikut pujian penyembahan, kelihatannya pujian penyembahan, tetapi rasakan hadirat Allah, rasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan dalam hidupmu. Tidak usah didoakan hamba Tuhan, tidak usah nunggu-nunggu. Keajaiban mujizat pasti terjadi. Yang sakit bisa Tuhan sembuhkan sendiri dengan caranya yang ajaib. Kenapa? Karena Allah bertata di atas puji-pujian dan penyembahan orang benar. Ya, mari saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara yang ada di Zoom ini, dan juga Tuhan juga sangat mengasihi saudara yang melihat acara ini di YouTube, ya, melalui YouTube. Dan bagi saudara yang mau didoakan, bagi saudara yang mau konseling, ya, mau sharing, saudara bisa hubungin saya di 081 550 700 dan 76, dan saudara juga bisa menghubungi saya ya minus ini di 0882 000 555577 ya, 081 550 700 76 dan 0882 000 55577 ya. Saudara bisa hubungi kami dan Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan kita mau introspeksi diri kita, katakan kepada Tuhan. Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu benar-benar terjadi
tergenapi dalam hidup saudara hari ini juga. Ya, Tuhan katakan ada berkat yang tidak terduga bagi orang yang mengasihi dan mengutamakan aku melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan katakan berkat keajaiban mujizatku tercurah di dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Dan bagi engkau yang mendengar dan percaya dengan imanmu kepada aku Tuhan Allahmu, maka keselamatan, pemulihan, dan kesembuhan terjadi dalam segala aspek kehidupanmu dan keluarga. Dan Tuhan katakan roh kehidupan aku berikan di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya ada kehidupan di dalam dirimu dan di dalam segala aspek kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, bisnismu, penggembalaanmu, dan pelayan. Mari saudara, mari. Jangan sia-siakan semua yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ya, mari kita mau datang sama Tuhan. Saya ajak saudara memuji, menyembah lagi, dan saudara introspeksi diri. Saudara introspeksi diri, saudara adakan penyelesaian dengan Tuhan. Ingat, minta, engkau akan menerima. Ya, cari wajah Tuhan, engkau akan mendapatkan belas kasihannya. Dan ketika engkau mengetuk pintu hati Yesus, maka engkau akan diberikan apa? Pintu akan terbuka bagimu, yaitu pintu rahmatnya, pintu kasihnya, pintu kemurahannya, dan pintu berkatnya pun terbuka bagimu. Mari saudara, ya, mari. Ialah main sini karena main. Ialah main sini karena main. Jangan lupa besok ada acara pujian penyembahan. Rasakan lawatan Tuhan, keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Ada beberapa teman kita yang sudah mengalami kelepasan, yang sudah mengalami kesembuhan yang ajaib di acara pujian penyembahan